sedikit kendala, jadi pertemuannya agak sedikit tertunda. Sebelum tak lupa pula kita kirimkan salawat serta taslim atas junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kami melangkah ke acara selanjutnya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Pembina Paski SMA Negeri 26 Bone dan adik-adik sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Adapun tujuan kami berdiri di hadapan kalian, kami ingin melakukan penyuluhan pembangunan kualitas kesehatan reproduksi dan mental remaja. Dan perkenalkan, kami dari Aktif Bina Sehat Nusantara Bone. Dan untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada pemateri untuk memaparkan materinya. Dengan ini saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dikenalkan semua? Jadi perubahan remaja ada dua deh. Yang pertama secara fisik dan yang kedua secara psikososial. Ada yang mengetahui, ada yang disebut perubahan remaja fisik secara fisik. Masa tidak ada yang tahu dipelajari itu pertama dan MIPA. Bisa? Nah, silakan. Silakan deh. Oke, pakai mic? Pakai mic? Nanti pada. Perubahan remaja bisa diketahui melalui bisa diketahui dengan cara tinggi dari seseorang itu berubah atau ada tanda-tanda tersendiri seperti tumbuh kumis atau jagung. Ya baik, terima kasih atas jawabannya. Masih ada yang bisa menjawab dari kaum hawa perubahan fisik pada wanita? Perubahan remaja secara fisik terutama pada perempuan yaitu adanya Tidak ada yang ketawa karena belum tentu Anda itu bisa seperti dia. Betul? tumbuhnya penyegaran dan suara menjadi lebih berat bagi laki-laki dan tumbuhnya Tidak ada yang ketawa. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Ya, sama-sama. Baik, sebelum kita lanjut materinya, saya ingin membuat kesepakatan antara Anda dengan saya. Bisa? Sebelum saya melanjutkan materi, kalian janji tidak ada yang berpikiran kotor. Janji? Janji. Kalau Anda nanti melihat foto-foto yang aneh, tidak ada yang ketawa. Betul? Janji? Kalau tidak janji, tidak usah dilanjutkan. Janji? Bagaimana dari kaum awal? Janji? Tidak yakin? Siapa yang tidak yakin? Anda bisa keluar. Bercanda. Lanjut. Baik, yang pertama perubahan pada laki-laki. Sudah betul yang dijelaskan bahwa perubahan pada laki-laki secara fisik. Yang pertama, suara mulai membesar, rambut mulai tumbuh pada ketiak, atas bibir, bawah bibir, atau kumis atau janggut, sekitar penis. Tahu penis apa? Alat kelamin pada
Sekiro kita. Bukan. Dan dia sudah mimpi basah. Untuk khusus pada kaum Adam, ada yang bisa menjelaskan apa itu mimpi basah? Siapa tahu tidak tahu sudah mimpi basah. Tidak bisa dijelaskan. Tidak ada yang berani? Tidak ada? Masa tidak ada yang berani? Pakai bahasa sendiri mah deh, tidak apa-apa sih. Jelaskan tidak? Apa? Tidak, kan sudah buat kesepakatan. Tidak ada yang bisa berpikiran kotor atau ngeres. Bagaimana? Tidak bisa? Kalau dari kaum Adam yang tidak ada yang bisa menjelaskan, kakak yang akan menjelaskan. Jadi mimpi basah itu deh dikatakan mimpi basah jika seorang laki-laki mengeluarkan apa? Itu tahu. Kalau rombongan berani. Lanjut. Baik, kita beralih ke perempuan atau wanita. Perubahan fisik pada perempuan yang pertama payudaranya. Payudaranya mulai apa? Mengecil. Yang kedua panggul. Panggulnya di sini, ditahu dibilang panggul? Panggulnya itu mulai melebar. Selanjutnya rambut bisa tumbuh di ketiak dan sekitar pubis. Kita apa dengan pubis? Tahu. Dan menstruasi. Ada yang bisa jelaskan apa itu menstruasi? Ada? Di sini rata-rata menstruasi pada umur berapa? Umur berapa? 13? 13, 15? Apa ada lagi? Ada di bawah 10 tahun? Tidak ada. Jadi semuanya dikatakan normal. Lanjut. Nah, beginilah proses menstruasi. Yang pertama, penebalan dinding rahim. Yang dibilang rahim ini deh. 4 anak nansip. Selanjutnya pelepasan sel telur yang telah matang menunggu untuk dibuahi. Yang dibilang sel telur ini deh. Di sini sel telurnya setelah sel telur ini matang, dia melepaskan. Sel telurnya ini jalan. Ketika sel telur ini tidak dibuahi, maka sel telur itu akan keluruh menjadi menstruasi atau keluarnya darah dari dalam rahim. Ngerti? Mengerti? Mungkin kau tidak mengerti? Bertanya tidak? Tidak apa-apa. Lanjut. Jadi menstruasi ini berlangsung selama 3-7 hari. Ada yang lebih? Ada yang lebih? Sampai 2 minggu? 1 bulan? Perdarahan gitu deh. Penyakit. Jadi siklusnya, dibilang siklus ini deh antara dari haid pertama dengan haid berikutnya. Jadi normalnya yaitu 28 sampai 35 hari. Mungkin ada bisa menghitung dengan metode kalender, dengan cara melihat kalender. Jadi normalnya ingat 28 sampai 35 hari. Ada yang nonton menstruasi di sini, kayak misalnya tidak menstruasi 2 bulan, 3 bulan, ada? Jangan salah paham laki-lakinya. Bukan berarti mereka itu hamil, tidak. Mungkin ada penyakit atau apa? Ada? Tidak ada sih lancar-lancar semua sih? Alhamdulillah. Lanjut. Ya, perubahan emosional pada saat menstruasi. Jadi laki-laki yang punya pacar mengerti pacar tak kalau sering marah-marah, depresi, sensitif, gampang gugup, cemas, ngerti ki. Jatuh sih ditambah-tambahin. Ya, Peka ya. Bagaimana perempuan? Ada yang sering merasakan ini? Betul? Betul. Lanjut. Ya, mungkin hanya itu penjelasan dari kakak atau pemateri pertama. Selanjutnya kita beralih ke materi kedua yang dibawakan dari kakak Sisa.
Perkenalkan, nama saya Andi Nurul Aziza. Saya alumni Paskibra SMA 26 Bone. Pasti di sini saya angkatan kedua. Mungkin adik-adik ada yang dapat saya dan ada juga yang tidak. Nah, selanjutnya sepertinya teman saya yang pertama sudah capek, jadi dia limpahkan ke saya. Yang akan saya bahas yaitu penyakit-penyakit yang menyerang sistem reproduksi. Ada yang tahu macam-macam penyakit yang menyerang sistem reproduksi? HIV. Ya, betul. HIV. Ada lagi? Keputihan. Ya, bisa. Ya. HIV, keputihan, kanker rahim, dan keputihan itu ada dua, ada yang normal dan ada yang abnormal. Oke, next. Oke. Ada yang pernah mendengar istilah gonore? Iya. Next. Ini dia penjelasannya. Gonore itu sering disebut dengan kencing nanah. Jadi di dalam sistem reproduksi kita itu atau di dalam dari kemaluan kita itu akan keluar cairan berbentuk nanah atau berwarna putih. Itu yang disebut dengan gonore. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhea. Masa inkubasinya 1 sampai 2 hari. Misalnya kalau misalnya bakteri Neisseria ini sudah masuk ke dalam tubuh kita akan dapat diketahui 1 sampai 2 hari. Akan cepat sekali terdeteksi penyakit ini. Kemudian tanda-tanda dan gejalanya yaitu nyeri di rongga panggul dan menyebabkan infertilitas. Infertilitas itu yaitu kemandulan baik pada laki-laki maupun pada perempuan. Next. Ini dia gambar penyakit gonore. Ini sebagai bahan pelajaran untuk adik-adik untuk menjaga sistem reproduksinya. Sipilis atau raja singa. Ada yang tahu? Ada yang atau bahkan ada yang pernah mendengar? Oke, next. Ini sipilis itu disebabkan oleh Treponema pallidum. Masa inkubasinya atau dapat diketahui apabila 2 sampai 6 minggu terkena bakteri Treponema pallidum ini. Yang ditandai dengan adanya luka pada kemaluan, kelainan saraf, jantung dan pembuluh darah, dan juga menyebabkan infertilitas atau kemandulan baik pada perempuan maupun pada laki-laki. Next. Nah, ini dia gambarnya. Masih ada gambar? Jadi kenapa ngeri? Ya, jadi sifilis ini bukan hanya dapat terdapat di sistem reproduksi, tapi juga misalnya kalau kita sudah terkena cairan dari kemaluan seseorang, misalnya seorang petugas kesehatan seperti kami semua, apabila kita sudah menangani orang yang terkena penyakit ini, terus kita pegang tangan kah, punggung kah, atau bahkan muka, akan menyebabkan seperti ini. Nih. Akan sangat cepat penyebarannya. Oke, next. Herpes. Ada yang pernah mendengar atau bahkan barusan mendengar yang disebut dengan herpes? Oke, next. Nah, herpes ini disebabkan oleh bakteri herpes simplex. Yang tanda dan gejalanya itu bintil seperti anggur, dan jika kering akan menimbulkan bekas luka atau jaringan parut, atau sering disebut kutil. Kemudian ini sangat nyeri dan sangat berbahaya bagi ibu hamil. Sebenarnya semua penyakit sistem reproduksi ini sangat berbahaya bagi ibu hamil dan janinnya. Next. Ini dia gambarnya. Ini adalah herpes alat kelamin pada pria, dan ini adalah herpes di alat kelamin pada wanita. Next. Ya, chlamydia. Next. Ini penyakit chlamydia ini
bakteri Chlamydia trachomatis yang tanda dan gejalanya terdapat nyeri pada panggul atau di bagian sini panggul. Kemudian di sekitar alat kelamin dan adanya rasa sensasi terbakar apabila buang air kecil. Next. Ini dia gambarnya. Next. Nah, inilah Candyloma acuminata. Ini adalah kutil pada bagian sistem reproduksi yang disebabkan oleh virus human papilloma. Jadi virus human papilloma ini bukan hanya menyebabkan Candyloma acuminata, tapi virus ini juga dapat menyebabkan terjadinya kanker serviks atau kanker mulut rahim pada wanita. Yang membedakan kalau ini hanya virus human papilloma dan yang menyebabkan kanker leher rahim itu human papilloma 16 dan 18. Next. Nah, ini adalah HIV AIDS. Ini yang paling marak terjadi di lingkungan kita. Nah, HIV AIDS ini memiliki 3 tahap. Yang pertama itu tahap inkubasi, dan yang kedua tahap tenang, dan yang ketiga tahap akhir. Tahap awal atau tahap inkubasi yaitu memiliki gejala seperti sakit kepala, demam, nyeri otot, diare, dan adanya kelenjar getah bening yang bengkak. Yang dimaksud dengan kelenjar getah bening ada di bagian leher, ketiak, paha, pangkal paha, dan lipatan-lipatan lainnya. Sebelumnya saya ingin bertanya, mungkin ada yang pernah mendengar HIV/AIDS ya? Apakah HIV/AIDS ini ada obatnya atau tidak? Oke. Sebenarnya ada yang bisa untuk agak memperpanjang umur orang yang terkena penyakit HIV/AIDS ini, yaitu obat ARV atau antiretroviral yang membantu untuk sistem kekebalan tubuh seseorang agar bertahan agak sedikit lama. Iya, tidak akan menyembuhkan. Karena HIV/AIDS ini akan menyerang sel darah putih dan akan merusak sel darah putih sehingga orang tersebut sistem kekebalan tubuhnya atau sistem imunnya itu akan semakin lama itu akan semakin drop. Oke, next. CA mamai. Ini bagi perempuan dan laki-laki. Bukan CA mamai itu atau kanker payudara bukan hanya terdapat pada perempuan, tapi 20% orang yang terkena penyakit kanker payudara itu ada pada laki-laki. Next. Slide kesedih, Nah, CA mamai ini disebabkan karena sel dalam tubuh tumbuh tidak normal dan menyebar ke getah bening. Nah, yang ingin saya pertanyakan, apakah ada yang tahu perbedaan antara tumor dan kanker? Ada yang tahu atau pernah ada yang ikut penyuluhan? Tumor dan kanker. Iya. Kalau ada di otak Kak, silahkan bicara. Ada? Ya, tidak ada ya. Saya Kak. Ya. Setahu Kak, kalau tumor itu daging yang menggumpal Kak dalam tubuh, sedangkan kalau kanker itu pembusukan yang di dalam tubuh. Boleh, bisa. Ada lagi? Secara garis besarnya itu tumor belum tentu kanker, sedangkan kanker sudah tentu tumor. Karena yang menjadi kanker itu yang pertama adalah tumor yang mengganas sehingga menyebabkan terjadinya kanker dan menyebabkan seperti yang dikatakan Edo tadi bahwa terjadi pembusukan pada organ tubuh seperti itu. Nah, penyebab dari kanker CA mama ini yaitu gaya hidup tidak sehat. Siapa yang sering makan bakso di sini? Semua ya. Ya, bahkan saya juga sering makan bakso. Dan pemicu dan penyebab terjadinya kanker payudara ini, penyebab utamanya adalah
makan bakso atau makan makanan yang siap saji seperti mie instan atau bahkan makan micin juga. Makan terlalu banyak micin juga menyebabkan terjadinya kanker. Kemudian faktor penyebab yang paling sering itu usia, jenis kelamin, personal hygiene. Personal hygiene, siapa di sini yang sering menggunakan bra 2 hari berturut-turut tidak diganti branya? Ada perempuan? Siapa tahu ada? Itu adalah kebiasaan yang tidak baik, deh. Itu juga dapat menyebabkan tumor payudara sehingga menyebabkan kanker payudara. Kemudian menstruasi terlalu muda. Ada yang menstruasinya di sini mulai dari SD? Ada? Tidak ada. Alhamdulillah. Nah, adanya riwayat kanker pada keluarga. Ini juga apabila misalnya ada orang tua takkah, tante takkah atau apa yang mengidap penyakit kanker, Anda juga harus hati-hati. Next. Ini dia gambar penyakit kanker payudara. Dan ini sangat busuk, deh. Waktu saya praktik dulu, saya pernah mendapatkan orang yang terkena penyakit kanker dan itu sangat betul-betul sangat busuk. Next. Cervix kanker leher rahim. Ini adalah pembunuh nomor 1 wanita di Indonesia, bahkan di dunia. Next. Ini disebabkan oleh virus papiloma 16 dan 18 seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, kemudian gejalanya adalah adanya perdarahan abnormal. Misalnya kalau bukan waktu tak untuk menstruasi terus ada darah yang keluar yang banyak, harus dihati-hatikan. Kemudian adanya nyeri panggul, mudah lelah, berat badan turun padahal tidak diet, cairan berbau tidak sedap. Next. Ini dia gambar kanker serviks. Ini serviksnya diangkat, rahimnya diangkat. Rahimnya wanita itu diangkat karena sudah tertular kanker. Next. Nah, ini dia cara pencegahan penyakit menular seksual. Next. Yang pertama itu jauhi narkoba. Atau siapa di sini ada temannya yang menggunakan narkoba, menghisap lem atau apa? Ada? Konsumsi sabu-sabu kah? Tidak ada di sini toh? Ada di? Beda. Jangan. Ini juga dapat memicu terjadinya penyakit menular seksual. Kemudian hindari pergaulan bebas. Ya, sedikitnya hindarilah kumpul-kumpul ke bawah atau kumpul-kumpul yang tidak bermanfaat. Baiknya tinggal di rumah. Apalagi cewek-ceweknya toh. Nah, kemudian pola hidup. Pola hidup itu maksudnya di sini pola